Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga, perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya, saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya
sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini bersukacita. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Syekh. Oh ya Rida ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Syekh ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya, oh haleluya. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba Syarida ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rida ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami datang padamu Tuhan, bermasmur bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan Tuhan pada kami Tuhan. Di dalam Tuhan satu minggu ini Tuhan kami sudah beraktivitas ya Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan biarlah Tuhan kami selalu ya Bapa memuji muliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Kau berikan pada kami Bapa. Sehingga Tuhan kami meringankan kaki kami Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami Tuhan bersyukur dan pada saat ini kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang Tuhan di dalam perjalanannya Bapa. Engkau Tuhan melindungi mereka Tuhan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan, tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Sehingga Tuhan kami dapat Tuhan berkumpul bersama Tuhan, memuji muliakan Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati Tuhan ibadah online yang Tuhan yang sekarang ada Bapa. Biarlah Tuhan mengurapi mereka Tuhan. Berkati mereka seperti Engkau memberkati kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa karena kami Tuhan percaya Bapa di dalam kuasa-Mu Tuhan ada kesembuhan. Di dalam kuasa-Mu Tuhan ada pemulihan. Di dalam kuasa-Mu Tuhan ada ya Tuhan pemulihan ya Bapa yang luar biasa kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau bersukacita Tuhan ketika Tuhan ibadah Tuhan berlangsung Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan firman yang ditabur pada pagi hari ini Bapa. Engkau memberkati Tuhan firman yang ditabur sehingga Tuhan firman ini tertanam di dalam hati kami Tuhan, berakar bertumbuh ya Tuhan, berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Urapi Tuhan Bapak Gembala kami yang akan menyampaikannya ya Bapa. Engkau Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau siap Tuhan memuji muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, Maranatha. Amin. Kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Beri tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Siap memuji Tuhan, saudara? Amin. Amin. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Haleluya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan, datanglah ke bait Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Oh. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Tuhan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Tuhan, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami merasakan Tuhan, Kau hadir tengah kami Bapa. Terima kasih, dan pada saat ini Tuhan kami memberikan ya Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya untuk memperlebar dan memperluas Tuhan kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Bapa. Berkati Tuhan bisnis usaha pekerjaan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami dapat berkati Tuhan pelayanan, bahkan Tuhan sesama, bahkan keluarga ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh. Haleluya. Haleluya. Oh. Jesus.
hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang Anugerah-Mu Tuhan mempesona buat kami ya Bapa. Tak terukur kasih setiamu Tuhan Yesus. Engkau begitu baik ya Bapa. Sehingga Tuhan
segala anugerah-Mu itu Tuhan mempesona hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita ulang dari awal. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar,
Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
Horata karalabasi kirarabasya. Komasti kirarabasi kirarabasya kararabasya. Himasta karalabasi kirarabasya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami punya Allah yang bahkan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa atas undangan-Mu untuk kami hadir di gereja-Mu. Kami tahu Engkau adalah pemilik gereja ini. Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Engkau akan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapat harta benda sorga yang baru untuk kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami, urapi hati kami, urapi pikiran kami, urapi kefokusan kami, sehingga kami tidak pulang dengan tangan hampa, tapi kami pulang bawa harta benda sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatalah Tuhan, berkatalah. Biarlah kami boleh mendengar, memiliki telinga seorang murid, duduk diam dalam hadirat-Mu. Dan kami mau diperbaharui, kami mau diubahkan, kami mau diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk benar firman-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bilang kiri kanan, hari ini kamu akan diberkati. Haleluya. Siapa yang mau dapat bonus? Bonus di dunia, bonus di sorga. Haleluya. Kadang-kadang nih kan bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga senang ini. Kalau kita beli satu gratis satu, senang nggak? Biasanya beli apa itu? Sendal, sepatu, beli satu gratis satu. Betul nggak? Anting-anting, beli satu gratis satu. Ya. Tapi sekarang masalahnya, ini bonusnya keren ini. Kita diberkati di dunia, dan kita diberkati di sorga. Jadi ada firman yang ternyata di dalam itu mengandung pewahyuan ini. Dan sejalan dengan VOP yang tadi disampaikan dari Jakarta, dari Voice of Pentecost tadi. Ya, jadi kita akan belajar firman hari ini. Dan saya sangat terlalu percaya, dan kita semua percaya, kita semua pasti diberkati. Amin. Ya, siap mendapat berkat? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Haleluya. Kita buka kitab suci kita, ya, baik secara digital ataupun non digital. Kita buka di Efesus. Sebentar, sorry. Efesus. Saya kemarin baca Efesus, sebentar ya. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Ada rahasia firman Tuhan hari ini. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Kita akan bahas ayat per ayat supaya mengerti. Jadi kita pulang, jangan sampai kita lupa firmannya. Tetapi itu melekat di hati kita, bahkan kita hidupi firmannya. Karena saya terlalu percaya firman ini mengandung satu pewahyuan yang dalam. Kalau digali. Jangan sampai anak Tuhan tidak mengerti pewahyuan yang ada terkandung dalam firman Tuhan yang hidup. Tuhan ingin memberkati kita dan Tuhan selalu memberkati kita. Oleh sebab itu, urapan yang ada di gereja ini yaitu Jehovah Jireh. Tuhan melihat, Tuhan menyediakan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita baca dulu Kolose 3 ayat 22. Saya akan bacakan buat saudara-saudari sekalian yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan, Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sekarang saya mau tanya dulu. Dari ayat ini, pertama kita bisa dapat apa? Ini adalah orang-orang yang bekerja. Benar atau benar? Benar ya, orang yang bekerja ya. Orang yang bekerja di marketplace. Saya percaya rata-rata kita ada di marketplace. Oke?
Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Tapi ini untuk orang marketplace yang masih jadi karyawan atau karyawati, yang punya bos di dunia ini. Kan tadi ada kata-kata di dunia ini, ya, yang masih punya bos. Pak, saya kan pengusaha Pak. Nanti dulu, ada firman buat pengusahanya. Nanti dulu satu-satu. Ini karyawan-karyawati dulu, ya. Ini nanti ada bos besar lagi. Ya, nanti ini kita bos di dunia dulu. Nanti saya ajarin, ya. Jadi ini kita punya tuan, kita punya bos, gitu ya. Bahasa gaulnya ada bos. Kita ada bos. Nah, sebagai hamba-hamba, sebagai karyawan, sebagai karyawati, kita harus melakukan dengan tulus hati. Ini unik kata-katanya. Kata-katanya di sini hamba, bukan budak. Ya, ada hamba, ada budak. Bedanya apa? Kalau hamba, dia tidak terikat, dia punya pilihan. Kalau budak, dia terikat dan dia terpaksa. Kita adalah hamba yang merdeka, kata Tuhan. Kita sudah dibebaskan tapi diberikan pilihan. Makanya kata-kata ini adalah hamba. Firman Tuhan mengajarkan kamu hamba, kamu berhak memilih. Kamu tidak terikat, kamu bebas dalam hidup. Karena hidup ini milik Tuhan, bukan milik kita. Tuhan sudah memberikan hidup buat kita, kita bebas memilih. Tapi tentu ada konsekuensinya. Makanya dikatakan, kerjakan dengan tulus hati, takut akan Tuhan. Karena Tuhan melihat dengan hati. Ini lanjutan dari episode kemarin. Tiba-tiba Tuhan kasih ayat ini. Saya sebenarnya bingung kemarin mau khotbah apa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan bawa ke sini. Dan saya baru mengerti, sejalan juga dengan VOP dari Jakarta, dari pusat. Ya. Jadi ini hidup, firman yang hidup buat kita. Nah, kenapa ketika kita melakukan dengan tulus hati? Saya mau tanya, kita bisa lihat hati gak? Saya tahu Pak, hatinya dengki Pak sama saya Pak. Dia jealous Pak sama saya, dia cemburu. Tahu gak? Belum tentu. Oh, saya tahu Pak, dia hatinya baik Pak. Baik banget. Bisa berani 100% gak? Belum tentu. Kenapa? Karena manusia bisa berubah. Bisa berubah menjadi yang lebih baik. Bisa berubah menjadi yang lebih buruk. Siapa yang menentukan? Pergaulan. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Pergaulan baik akan mengubah kebiasaan buruk. Kalau kita dalam komunitas kebenaran, maka kita ada dalam kebenaran. Ya, itu harus diaminkan. Ya, memang itu kejadiannya seperti itu. Gitu. Kenyataannya seperti itu. Makanya colek kiri kanan, masuk komunitas GBI Pantai Permata. Oke? Ya, jadi kalau kita bekerja, kita harus lakukan dengan tulus hati yang mungkin tidak dilihat oleh manusia. Tapi dilihat oleh Tuhan. Tulus hati maksudnya gimana Pak? Tulus hati yang punya definisi takut akan Tuhan. Ketika kita mengerjakan sesuatu di dalam pekerjaan kita, kita jujur. Kenapa? Takut akan Tuhan. Kita jadi berkat. Kenapa? Karena takut akan Tuhan. Kita mengasihi teman kerja kita walaupun kita dihina. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan di dalam motivasi hati kita yang tersembunyi, semuanya hanya bisa dilihat oleh Tuhan. Pak, tapi saya kalau kayak gitu gak dapat promosi dong dari bos. Kata siapa? Itu kan kata kita, bukan kata firman Tuhan. Taunya dari mana? Nanti pelan-pelan kita akan masuk ke dalam. Ya, saya akan bersaksi nanti apa yang saya alami 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Waktu Tuhan belum tentu cepat. Tapi waktu Tuhan pasti tepat. Ya, jadi jangan putus pengharapan. Karena pengharapan dalam Tuhan Yesus itu pasti. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Apapun pengharapannya tidak ada yang mustahil, termasuk keluarga saya. Keluarga saya bukan orang percaya, saya duluan yang masuk ke dalam Tuhan. Saya puji Tuhan, sekarang satu keluarga melayani. Kenapa?
Karena apapun yang saya lakukan, saya punya ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sayang kita. Dan sudah terbukti dan teruji. Karena sampai hari ini kasihnya tidak pernah berhenti buat kita. Ya. Jadi firman Tuhan bilang begitu. Pokoknya kita kalau jadi karyawan, kita kerja yang sebaik-baiknya dengan tulus hati. Gak perlu dapat tepuk tangan dari karyawan sebelah kiri atau dari bos sebelah atas. Tapi yang penting, Tuhan tersenyum melihat perbuatan kita. Karena kita tulus hati, Dia melihat hati kita. Ingat, takut akan Tuhan. Ya. Kalau misalkan, saya kemarin pernah dapat jadwal juga. Saya disuruh lakuin satu kerjaan di pas hari Sabtu, saya pelayanan. Langsung saya tolak. Saya bilang dipindahkan aja harinya. Saya langsung ngomong fair. Gitu. Kenapa? Saya tahu, saya tetap akan jadi berkat, tetapi saya tetap takut akan Tuhan. Ini penting. Hati. Tuhan lihat hati. Jadi yang karyawan-karyawati, jelas ya dalam firman ini, kita bukan budak. Tapi Tuhan sudah memerdekakan kita, kita akan menjadi hamba. Dan kita sudah menjadi hamba yang merdeka. Ya. Kalau Tuhan sendiri memberi kita free will, kenapa manusia bisa tidak memberikan free will, kehendak bebas? Kita bebas memilih dengan konsekuensi yang kita akan terima. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan kita akan bela kita. Amin. Jadi jangan khawatir sama manusia. Manusia itu cuma bisa melakukan yang terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Gitu. Saya pernah ingat kesaksian Mama Egi waktu itu mau ikut apa gitu, terus tiba-tiba nggak bisa karena jadwal kerja. Padahal masih lama acara gerejanya, ulang tahun gereja apa Natal, saya lupa, ulang tahun gereja kalau nggak salah. Saya bilang, kita jangan takut, kita punya komunitas, kita doa sama-sama minta sama sorga. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di hari hanya barangnya tidak datang, PT-nya diliburkan sementara waktu sehingga dia bisa ikut dengan sukacita. Gak ada mustahil bagi Tuhan. Ya, banyak kasus-kasus yang kita alami bersama-sama di gereja ini sebagai keluarga. Kita menang banyak hal. Kenapa? Kita punya pembela yang namanya Yesus. Gitu. Ya, jadi jangan khawatir. Ingat, kita lakukan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Percaya, nanti ada promosi dari Tuhan. Kenapa? Yang kirimin bos juga Tuhan kok. Benar gak? Tuhan bisa kirimin bos yang lain gak? Bisa. Tuhan bisa gantikan bos kita gak? Bisa. Kalau Tuhan yang turun tangan, dikasih bos yang lebih jelek atau bos yang lebih baik? Karena Tuhan maha baik. Jadi semua dari Tuhan. Bosnya nakal sama kita, bisa gak disentil sama Tuhan? Bisa. Yang biasanya bisa perintah ini perintah itu dengan kejam, tiba-tiba mulutnya seriawan semua. Misalkan gitu ya, misalkan. Akhirnya gak bisa ngomong pakai tulisan tangan, udah Bapak mau istirahat dulu, kalian kerja deh. Nah, bisa. Tuhan izinkan, bisa. Tuhan bisa izinkan juga pertobatan bos itu bisa. Kita jadi saksi itu bisa. Tapi yang terpenting kita harus tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, ini ayat pertama. Bagaimana ayat selanjutnya? Nah, ini buat entrepreneur. Ayat 23 untuk para bos. Gantian ya. Kita masuk ke para bos ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, yang amin satu, berarti bosnya satu nih. Saya ulang lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, bos semua nih Tuhan, mesti dicatat calon bos. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Calon bos semua ini, ya. Jadi, ketika kita diizinkan Tuhan, dipromosikan Tuhan, go to the next level, which is kita jadi entrepreneur, kita jadi seorang pengusaha yang membuka lapangan kerja, jadi berkat lebih lagi, dipercayakan porsi berkatnya. Maka apapun yang kita perbuat, kita harus perbuat yang terbaik karena seakan-akan kita berikan untuk Tuhan. Sekalipun belum sempurna, karena hanya Tuhan yang maha sempurna. Tetapi paling tidak kita berikan yang terbaik. Dengan hati yang tulus tadi, takut akan Tuhan. Gitu. Ketika kita lakukan untuk Tuhan, berarti kita berurusan untuk Tuhan walaupun berkatnya untuk manusia. Gitu ya. Berkatnya untuk manusia, tetapi kita lakukan untuk Tuhan.
Sehingga manusia di sekitar kita merasakan ada saluran berkat yang hidup dari seorang pengikut Kristus. Saya percaya bisnisnya akan growing. Nggak usah kita bersusah payah. Kenapa? Ketika kita lakukan yang terbaik di dunia bisnis, saya percaya ketika mereka merasakan happy, mereka merasakan puas, mereka merasakan ada kualitas, kita akan punya free marketing. Kita akan punya free salesman. Kita akan punya free network. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan, ini orang oke banget. Ini orang the best, saya gak pernah ketemu sama orang ini. Keren banget. Dan ketika promosi itu bukan datang dari mulut kita sendiri, tapi dari mulut orang lain, maka orang lebih percaya dibandingkan kita yang bicara. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan. Mereka memberi kesaksian secara tidak langsung. Menjadi jaringan kita tanpa bayar gaji. Keren kan? Makanya apapun yang kamu perbuat, lakukan untuk Tuhan. Lebih lagi, bukan hanya itu yang kita punya. Tapi karena kita lakukan untuk Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Kenapa? Karena nama Tuhan dipermuliakan melalui aktivitas kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Kegiatan-kegiatan yang nyata yang bisa dilihat oleh manusia. Tadi kan dalam hati. Ya, sekarang perbuatan. Jadi beralih nih. Tulus hati dan Tuhan akan izinkan perbuatan kita dilihat sama orang. Dengan cara Tuhan. Pak, kalau nggak terlihat gimana Pak? Saya sudah 5 tahun nggak naik-naik gaji Pak. Nggak dipromosi Pak. Nanti saya kesaksian. Ya. Jadi ini untuk para pengusaha. Dan saya percaya ketika kita lakukan dengan segenap hati. Katakan segenap hati. Terus katakan lagi, bukan setengah hati. Nah, ketika kita lakukan dengan segenap hati, saya percaya Tuhan yang melihat hati, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Pak, tahu dari mana? Nanti dulu. Kita akan masuk ke ayat berikutnya, kita akan gali. Ayat 24. Pak, kalau saya tidak terlihat kerjanya, Tuhan melihat. Karena saya tulus hati, karena takut akan Tuhan. Tapi kalau misalnya kerjaan saya terlihat, maka saya juga akan diberkati. Kenapa? Karena dilihat oleh mata. Tapi juga dilakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Berarti, terlihat atau tidak terlihat, Tuhan melihat. Sorga melihat. Ketika sorga bergerak, sorga terbuka, sorga melihat, dunia tidak bisa berkata apa-apa. Sorga buka pintu di dunia ini, tidak ada satu kuasa pun termasuk simbolis yang bisa menutup kuasanya. Karena itu kuasa sorga. Tuhan Yesus sudah bilang, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Kemarin kita sudah bahas firman-Nya. Ya. Yang terpenting adalah penguasa sorga. Terlihat atau tidak terlihat. Makanya di ayat 24 dikatakan begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan. Dan kamu hambanya. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Yang sepakat katakan yes. Ya. Di sini kelihatannya cuma masalah kerja dan upah Tuhan. No. Konsepnya bukan begitu. Memang orang kerja dapat upahnya. Tapi ada pewahyuan tersembunyi di ayat ini ketika kita melakukan untuk Tuhan. Dengan tulus hati, dengan segenap hati yang kita buat untuk Tuhan, yang terbaik kita berikan untuk Tuhan karena takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan bagian kita sebagai upah. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berhutang sama kita, kita malah berhutang sama Dia. Nyawanya gantikan nyawa kita. Apapun yang kita berikan, kekayaan kita, nafas kita, hidup kita, karya kita, tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Makanya Tuhan jadikan kita hamba, bukan budak. Hamba yang merdeka. Sekarang upahnya apa sih Pak? Kita gali. Tolong bahasa Inggris, saya mau buka dalam bahasa Inggris. Ini baru ketahuan nanti. EGV. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance,
For you serve the Lord Christ. Saya jelaskan di sini. Ketika kita lakukan dalam dunia usaha, dalam kegiatan rumah tangga, dalam pekerjaan apapun, dalam kegiatan sosial, dalam pendidikan kalau yang ada jadi guru gitu ya, yang jadi dosen, apapun itu, pelayanan, pekerjaan apapun itu, ya, karena segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dengan segenap hati untuk Tuhan, apapun itu, maka kamu akan dapat warisan. Perhatikan di sini. Mengetahui bahwa Tuhan, kamu harus tahu bahwa Tuhan akan memberikan penghargaan sebuah warisan, inheritance. Saya sudah cek bahasa aslinya. Warisan. Saya mau tanya sekarang, coba kita pikir baik-baik, kita renungkan ayat ini. Biasa orang dapat warisan kapan? Hah? Nah, pada saat ada sesuatu yang sudah berpulang. Sekarang saya mau tanya, bangsa Israel dapat warisannya apa? Tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu penuh dengan apa? Susu dan madu. Ya, kalau Pak Wendy suka madu, makanya madu duluan, madu dan susu. Penuh susu dan madu. Ya, tanah perjanjian. Sekarang saya mau tanya, kita masuk Kristen ikut Tuhan Yesus, tanah perjanjian kita di mana? Sorga. Ah, salah mbak? Sorga. Di sorga Bapak Ibu Saudara. Jangan di tempat lain ya. Di sorga. Tuhan janji ketika kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, dengan segenap hati untuk Tuhan, maka kita bukan hanya diberkati di dunia, tapi Tuhan sudah siapkan tempat kita di sorga. Double bonus. Ya, double bonus. Itu tema khotbah hari ini, double bonus. Keren kan? Double bonus. Diberkati di dunia, disiapkan di sorga, diberkati di sorga. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia bukan seperti manusia yang berubah-berubah. Gak jadi deh. Salah nih. Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha kuasa. Yang tidak bisa pasti terjadi. Pak, bos saya jahat, saya udah lakukan setulus hati. Bos saya gak fair, Pak. Bos saya pilih kasih. Kalau Tuhan sudah sediakan warisan di sorga, apalagi kerjaan di dunia. Gampang itu bagi Tuhan. Tuhan bisa berkati dari mana saja. Tuhan bisa kirimkan orang yang bukan percaya untuk memberkati kita. Tuhan bisa mengalirkan harta bangsa-bangsa ke rumah kita. Itu tergenapi, bukan harta daripada wilayah lokal, bukan dari tetangga sebelah, bukan dari rumah seberang, dari bangsa-bangsa Tuhan bisa kirimkan ke rumah kita. Itu perkara kecil buat Tuhan. Yang terpenting apa? Ketika kita bekerja, lakukan dengan tulus hati, dengan segenap hati, takut akan Tuhan dan karena Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Tuhan akan prioritaskan kita. Kecil itu bagi Tuhan. Wah tuh, ada musik sorgawi. Haleluya. Berarti penyembahannya kurang, kita harus menyembah lagi nanti. Oke. Ya, jadi kita harus mengerti, ada double bonus. Tapi, ada tapinya lagi. Pak, itu kan kehendak bebas. Yang tahu kan cuma kita. Motivasi hati kita sama si bos tuh apa? Motivasi hati kita sama customer kita apa? Ya, sebagai karyawan atau sebagai bos ya. Motivasi hati kita apa? Semua ada konsekuensinya, semua ada sebab akibatnya. Tuhan menyarankan kita untuk melakukan karena takut akan Tuhan. Oke? Tapi bisa saja kita melakukan di luar firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 25, tapi terjemahan baru. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ini kalau dilihat di digital itu ada bintang itu di situ. Ada bintang itu mengarah ke perjanjian lama. Perjanjian lama itu adanya di Ulangan 10 ayat 17.
Jadi ada connecting dari perjanjian baru ke perjanjian lama. Coba buka Ulangan 10 ayat 17. Kita baca nih. Ulangan 10 ayat 17 perjanjian lama. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab Tuhan Allah mulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Zaman dulu bakar kimcua, bakar uang-uangan, ya, bakar mobil-mobilan supaya di sana ada mobil, ya, bakar rumah, kasih rumah yang tingkat 3, tingkat 5, tingkat 6, sebelahan gede, bakar supaya di sana sama ada, ya kan? Kalau perlu kasih juga karyawan-karyawan atau bodyguard di situ. Ya. Sekalian jangan lupa kasih kartu nama toko handphone yang bisa benerin handphone, bisa dihubungi nanti. Bakar di situ. Itu zaman dulu. Kalau mau jalannya terang, jalan kita gelap nih, kang taunya kecil, kita harus beli minyak ya, supaya terang, gitu ya. Tapi kita sekarang punya cahaya Kristus yang gak pernah mati dan selalu menyinari. Kemuliaannya bersinar terus untuk kehidupan kita. Jadi Allah kita gak bisa terima suap. Allah kita itu adil. Apa yang kita perbuat ada rewardnya, gitu. Kalau yang baik, kalau yang nggak baik, pasti ada tegurannya. Makanya saya sebagai bapak yang baik, sebagai gembala yang baik, saya mau kita semua nih, semua kita dapat reward karena kita berbuat baik buat Tuhan. Ya, saya akan dengar kesaksian demi kesaksian yang membuat hati saya tuh berkobar-kobar, menyala-nyala. Bahkan yang mendengar semua bilang apa? Tuhan Yesus baik. Gitu. Ya. Jadi ini penting buat kita. Ayat hari ini buat karyawan, karyawati dan juga pengusaha. Artinya buat kita semua yang di dalam Tuhan. Yang terpenting perbuat segala sesuatu dengan tulus hati. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan segenap hati. Yang ketiga, jangan lupa karena takut akan Tuhan. Maka kita bukan hanya diberkati di dunia, tapi kita akan dapat warisan tanah perjanjian nanti kita di sorga. Amin. Itu janji firman. Itu janji firman. Janji firman itu ya dan amin. Nah sekarang saya mau bersaksi. Pak, ini hidup gak firmannya? Hidup, sangat hidup. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tahu bahwa saya melayani di salah satu STT. Ya. Dosen pasca sarjana dan juga sebagai ketua SPMI, dan juga pemegang sistem. Ya, jadi kalau mahasiswa mau lulus tuh sistemnya harus saya update. Kalau enggak nanti enggak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dibilang kampus ilegal lah. Gitu. Dan kalau kita lihat dari secara umum, gaji terbesar di salah satu universitas atau di sebuah universitas, gaji terbesar itu adalah orang sistem. Coba nanti dicek. Karena kalau orang sistem nggak dipelihara, nggak dijaga, nggak dirawat, itu sistem daripada universitas itu nggak akan valid. Jadi kayak kampus atau universitas yang melakukan kegiatan tapi tidak ada legalitas. Jadi legalitasnya harus by system. Pemerintah sekarang sudah serba digital, apa-apa. Makanya kita KTP pakai iktp kan. Semua ketik iktp nomornya udah ketahuan. Nama ibu kandung siapa, nama ayah kandung siapa, anaknya berapa, hartanya berapa. Udah ketahuan. Bayar pajak nggak ketahuan. Jadi memang trennya negara kita akan masuk dalam era digital. Tapi saya melakukan itu untuk Tuhan. Karena saya pikir itu melahirkan hamba-hamba Tuhan. Saya lakukan untuk Tuhan. Dibayar nggak Pak? Ya dibayar sih seadanya. Kalau ada berkat ya dikasih berkat. Tapi lebih banyak, saya di mimbar ini saya lebih banyak nambur. Jadi setelah saya terima, saya berkati lagi. Jadi saya konsentrasinya bukan uang. Karena saya tahu, konsentrasi berkat sorga itu lebih besar daripada uang. Saya sudah ngerti itu. Jadi saya nggak pelit uang. Kalau memang Tuhan bicara sama saya, Roh Kudus bilang tabur, saya tabur. Saya lakukan itu dari tahun 2019 Bapak Ibu.
2018. Dari 2018 saya lakukan itu. Jaraknya jauh. Jadi ada beberapa saya pakai dana gereja sehingga gereja diberkati. Ada beberapa saya pakai dana daripada kita pribadi. Supaya gereja waktu nabur diberkati ke tanah yang subur. Ingat, nabur itu harus ke tanah yang subur ya. Kalau tanahnya gersang nggak akan bertumbuh dan berbuah. Jadi nabur jangan sembarangan nabur. Pak, kemarin saya beliin rice cooker Pak. Kenapa? Saya lihat tetangga saya kasihan loh Pak. Dia masak masih pakai nanak nasi yang dari anyaman kayu. Oh gitu, kok bisa tahu? Iya Pak, saya pernah ke dapurnya. Oh gitu ya, bagus sekali kamu saya beli rice cooker. Iya Pak, saya berkati Pak rice cooker. Jadi kenapa suaminya nggak berkati? Dia janda Pak, cantik lagi. Itu sudah nggak benar. Itu sudah nggak tulus hati tuh. Itu nggak tulus hati. Tapi saya lakukan, walaupun dalam pergumulan saya sendiri juga ada kebutuhan, saya lakukan. Saya lakukan banyak hal dan sekarang sudah 5 jalan 6 tahun. Yang membuat saya sedih, nggak ada perubahan. Ketika saya diutus Tuhan ke situ, saya mengharapkan satu pembaharuan, satu perubahan. Tapi nggak ada pembaharuan dan nggak ada perubahan. Malah beban saya ditambah. Beban saya ditambah. Saya nggak komplain. Yang komplain itu keluarga. Kenapa? Saya kerja sampai pagi tanpa hasil. Saya kerja sampai pagi. Sampai sakit-sakit saya kerja. Setelah tahun demi tahun berjalan, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan menjelang 6 tahun. Saya mulai capek, saya mulai letih. Kenapa nggak ada pembaharuan? Saya mengharapkan satu pembaharuan tapi tidak ada pembaharuan. Malah seakan-akan jadi porsinya saya ditambah karena saya bisa banyak hal. Saya mengerti banyak hal, puji Tuhan, dikasih hikmat, dikasih talenta. Saya mengerti banyak hal dan saya ngerti konsep talenta. Kita harus melipat gandakan talenta, jangan taruh di sapu tangan. Jadi saya lakukan. Saya doa di sini, saya kan hampir tiap hari. Sekarang saya agak sibuk tapi saya berusaha untuk doa. Saya punya kerinduan tetap kembali lagi kayak dulu, saya doa tiap pagi di sini. Saya doa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya kebutuhan, tapi saya pengen jadi berkat. Tuhan boleh gak bantu saya? Kasih saya pengertian baru, kasih saya pemahaman baru, bukakan jalan baru. Sehingga semuanya ada damai sejahtera. Saya bilang gitu. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saya dapat pekerjaan yang menurut saya cukup baik ya. Cukup baik. Saya bisa memberkati. Kenapa? Ini berbicara nyawa soalnya. Saya lebih berpikir, ingat, satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorai. Artinya nyawa itu berharga loh. Nyawa itu berharga. Jadi saya berpikir, wow, Tuhan kasih saya satu porsi untuk nyawa. Tiba-tiba, sebenarnya saya nggak tahu itu pekerjaan buat saya, karena waktu Pak Tony tanya ke saya sudah cari orang. Gitu, saya sudah cari orang. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, Tuhan mau saya masuk ke situ. Itu dari doa tuh, hasil doa. Setelah mau 6 tahun saya berkarya. Tuhan bilang, nak kamu kesana aja, kamu bantu dan kamu diberkati. Pak, berkatnya besar atau kecil? Tergantung. Seberapa hati kita bersyukur. Kalau orang yang gak bersyukur dikasih 1 M gak bakal cukup Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang suka bersyukur dan selalu bersyukur, walaupun kecil, dia langsung bilang, terima kasih Tuhan Yesus, kau baik. Tergantung, itu tergantung. Orang itu seberapa punya hati bersyukur sama Tuhan. Tergantung, itu tergantung. Kalau bagi saya itu gak bisa diukur. Ukuran saya bisa berkarya dan jadi berkat. Itu ukuran saya berbuah. Bukan uang. Karena saya tahu, Tuhan gak akan tinggal diam ketika anaknya berkarya. Saya percaya itu, saya terlalu percaya itu. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Jadi sampai hari ini, puji Tuhan, saya bisa diberkati dari usaha saya yang dulu, yang pegang bank, ditambah. Bukan digantikan ya, ditambah sama Tuhan. Yang pengabdian saya itu digantikan.
Tapi pekerjaan ini ditambah. Pak, kalau gitu Bapak sekarang sudah nggak melayani lagi, nggak mengabdi lagi di STT. Kata siapa? Saya masih melayani di STT. Tapi kan porsinya banyak, Pak. Tuhan itu baik, katakan amin. Ketika Tuhan mengarahkan ke satu tempat, memindahkan, menggantikan ke satu tempat, Tuhan kirimkan orang satu di STT untuk menghandle porsi-porsi saya yang lain. Sehingga STT penuh dengan damai sejahtera, saya tetap bisa mengabdi di STT, saya pun bisa jadi berkat buat keluarga dan gereja. Dan saya terlalu percaya, ketika Tuhan berikan ini, Tuhan juga sudah siapkan warisan buat saya. Dan itu akan berlaku buat kita semua. Karena firman ini bukan hanya buat saya, tapi buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Katakan amin. Ya. Jadi hari ini, percayalah, apa yang kita lakukan, tunggu waktunya Tuhan. Nanti lihat buahnya. Keren. Kenapa? Ketika kita lakukan untuk Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus akan bekerja, berkarya melalui diri kita. Bukan kita loh. Ketika kita lakukan untuk Tuhan, motivasi hati kita melakukan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberikan talenta, karunia, penolong, semua yang dibutuhkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu cara Tuhan bekerja. Jadi siapapun yang punya pergumulan sini, yang punya masalah di sini, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Percaya deh, Tuhan akan campur tangan. Jangan tanya saya caranya, jangan tanya saya waktunya, tapi saya sudah mengalami terlalu banyak mujizat. Dan saya bersyukur, saya kenal Tuhan Yesus. Gitu. Saya percaya hari ini Tuhan mau berkata sama kita, ketika kita melakukan segenap hati untuk Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan kita akan diberkati. Keluarga diberkati. Usaha bisnis diberkati. Anak-anak diberkati. Kesehatan diberkati. Kemanapun kita melangkah pasti diberkati. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Lakukan segenap hati untuk Tuhan. Tulus hati. Lihat nanti perkara-perkara ajaib dan perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tercengang-cengang kita, terheran-heran kita, bahkan kita menangis karena terharu melihat kebaikan Tuhan. Saya kalau doa malam kadang saya nangis itu. Saya bilang Tuhan kok baik banget ya. Baik sekali Tuhan. Saya percaya kok gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai hari ini aja saya lihat jemaat saya, ada sih yang kena COVID sih waktu itu. Tapi puji Tuhan masih sama-sama sama saya. Saya juga kena COVID. Masih sama-sama kok. Kita saling backup waktu itu. Dengar satu jemaat kena COVID, langsung rame-rame kirim obat. Ya, kita gerak sama-sama. Karena kita keluarga. Kita mainnya keroyokan. Gitu. Ya, kita main keluarga. Jadi mulai hari ini ubah mindset pikiran kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukan dengan tulus hati dan segenap hati dan takut akan Tuhan. Percaya, Tuhan akan turun tangan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu. Lagunya apa ya? Lagunya aja saya lupa. Lihat aja. Padahal Tuhan udah ngomong mau nyanyi lagu ini. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Bejanam. Di jiwaku Kemenangan batinku
umat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Mengiring-Mu seumur hidupku, Ini janji kami Tuhan. masuk dalam Kami mau terus masuk dalam hadirat. rencana-Mu Bapa. Kami mau masuk terus dalam rencana. Pikiran, Ubah pikiran kami Tuhan. Bahkan perbaharui kehendak kami. Semua kuserahkan kepada-Mu. Harapan kami dalam-Mu tidak akan pernah sia-sia. Harapanku hanya di Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang hidup. Rencana-Mu sudah indah buat kami. Jadikan kami Tuhan rencana-Mu yang kemuliaan-Mu. untuk Katakan kami mau mengiring Tuhan.
masing-masing tundukkan kepala. Berdoa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, jadikan hamba-Mu ini bejana-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini alat-Mu Tuhan. Hamba mau serahkan pikiran hamba, kehendak hamba ke dalam rancangan-Mu yang ajaib, ke dalam rancangan-Mu yang besar, ke dalam rancangan-Mu yang indah. Karena kami terlalu percaya Tuhan kami besar, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami hidup, Tuhan kami sempurna. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah dan tepat pada waktunya. Kiranya berkati Tuhan, berkati Tuhan tingkah langkah kami, perbuatan kami, perkataan kami, sehingga menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, ketika kami lakukan untuk Tuhan dengan tulus hati, dengan segenap hati, dengan takut akan Tuhan, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bela kami. Karena kami punya pembela yang ajaib, kami punya Allah yang baik, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami kau tempatkan, kami akan diberkati. Keluarga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, kesehatan kami diberkati, bahkan usaha bisnis pekerjaan kami semuanya diberkati. Kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Orang takara laba sikira laba yara laba yara laba yara laba yara laba yara. Orang sikira laba syakara laba syak. Dengarkan doa anak-anak-Mu Tuhan, dengarkan doa jemaat, jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Jawab Tuhan, jawab doa mereka Tuhan, kabulkan doa mereka Tuhan. Melebihi apa yang mereka butuhkan. Sorga terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Sorga terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terlalu percaya. Sorga merespon doa-doa anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Orang takkan alama sikira laba yara laba yara laba yara laba yara laba. Jesus, 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 Jesus. Kasih Tuhan. Orang basikira laba yara laba yara laba yara laba yara laba yara. Oh basikira laba sikira laba yara laba sikira laba yara laba sikira. Oh basikira takkan alama sikira laba takkan alama sikira laba. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kita nyanyikan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kehendakmu buat berkat-Mu Tuhan. Kami percaya ada firman yang hidup yang sudah Kau taburkan di ruang tanah hati kami. Kami berkobar-kobar, kami menyala-nyala, dan kami percaya benih itu akan tumbuh subur di ruang tanah hati kami, berakar yang kuat, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dan manis. Kami percaya Tuhan, kami akan dipakai Tuhan. Kami akan menjadi saluran berkat Tuhan, diberkati untuk memberkati, diberkati semakin cinta Yesus, diberkati melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami percaya ketika kami diberkati, kami tetap rendah hati. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, ada double bonus, ada double bonus, ada double bonus yang akan Tuhan limpah-limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pemulihan keluarga, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Sampai Maranatha dan bahkan selama-lamanya. Bagi kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.